Saudara, obesitas atau berat badan yang berlebih kerap kali menjadi awal mula persoalan lainnya. Ya, sejumlah masalah kesehatan seringkali timbul lantaran obesitas. Berbagai faktor bisa jadi penyebab kondisi tersebut. Seperti kisah Muhammad Fajri yang bobotnya disebut mencapai 300 kg. Dengan berat badan yang berlebih serta adanya infeksi di kaki, kondisi Fajri saat masuk ke rumah sakit memang sudah tidak prima lagi. Menurut dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, saudara, saat itu Fajri telah mengalami masalah serius di paru-paru dan juga jantungnya hingga membutuhkan bantuan dari ventilator. Namun kondisi kesehatannya terus menurun, saudara, dan kemudian meninggal dunia pada 22 Juni lalu. Pria berusia 26 tahun ini tak mampu bertahan hidup setelah kurang lebih 2 pekan menjalani perawatan intensif di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Fajri berpulang setelah mengalami shock sepsis yang dipicu adanya infeksi berat antara lain di kakinya. Jenazah lalu dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Infeksi di kakinya itu semakin berat dan juga ada infeksi di bagian paru-parunya. Nah, kemudian infeksi ini kemudian kita bisa bilang menimbulkan kejadian namanya shock sepsis yang mungkin sudah dijelaskan tadi ya. Nah, shock sepsis ini adalah suatu keadaan di mana terjadi respon tubuh terhadap infeksi yang berat. Akibat dari infeksi tadi itu mengakibatkan kegagalan organ tubuh namanya MODS, multi organ dysfunction syndrome. Nah, ini yang membuat kondisinya semakin turun. Dan memang pada akhirnya tadi malam memang kami sudah tidak bisa mempertahankan kondisi beliau lagi. Sebelumnya, saudara, Fajri jadi perbincangan publik karena dengan bobot tubuhnya ia harus dievakuasi dengan cara khusus dari rumahnya ke rumah sakit. Petugas sempat mengalami kesulitan saat proses evakuasi, namun akhirnya ia berhasil mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Pemindahan tubuh Fajri membutuhkan waktu sekitar 2 jam, saudara, dengan kendaraan khusus. Fajri kemudian diantarkan ke Rumah Sakit Umum Kota Tangerang. Dan di RSUD Tangerang, Fajri langsung menjalani perawatan intensif. Dokter yang menangani Fajri kala itu menjelaskan, obesitas bisa terjadi karena banyak hal. Di antaranya, pola makan yang salah dan kurang berolahraga. Namun untuk kasus Fajri, dokter masih terus menelitinya. Setelah berbagai pertimbangan, perawatan Fajri kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, usai membaca rekam medis dari RSUD Tangerang. RSCM pun langsung membentuk tim dokter, mulai dari spesialis gizi hingga penyakit dalam. Pemeriksaan terhadap Fajri pun dilakukan, terutama terkait penyebab obesitasnya. Dan selama di RSCM, Fajri ditempatkan di ruangan khusus. Fajri ditangani oleh 14 dokter multidisiplin dan tim tenaga kesehatan lainnya. Setelah serangkaian pemeriksaan, asal mula Fajri mengalami kenaikan berat badan berlebih pun terungkap, saudara. Sebelumnya, Fajri yang hanya tinggal dengan ibunya menjadi tulang punggung keluarga. Namun, semua berubah setelah Fajri mengalami kecelakaan sepeda motor, hingga mengakibatkan salah satu kakinya terluka parah. Dan sejak saat itu, ia harus berbaring di tempat tidur selama kurang lebih 8 bulan lamanya. Dan saat itulah berat badannya naik drastis. Dan tak hanya orang dewasa yang bisa mengalami obesitas. Kondisi ini bahkan juga bisa terjadi sejak bayi. Di Desa Sindang-Sari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang bayi yang baru berusia 7 bulan memiliki berat badan mencapai 15 kg. Padahal rata-rata bayi di usianya memiliki bobot sekitar 6 hingga 9,5 kg. Menurut sang ibu, bayi bernama Resya mulai mengalami peningkatan berat badan yang tak biasa sejak usianya 2 bulan. Dan saat itu Resya mengalami demam tinggi. Kondisi Resya membingungkan keluarganya lantaran saat lahir Resya memiliki berat yang wajar seperti kebanyakan baru lahir, yakni 3 kg. Dengan panjang 48 cm. Dengan kondisinya sekarang, saudara, bayi perempuan ini kerap mengalami sesak nafas dan juga lecet pada lipatan-lipatan tubuhnya. Sementara pihak puskesmas Cabung Bungin yang mengamati perkembangan Raisya
telah merujuknya ke rumah sakit. Mungkin saya juga nggak tahu ini kenapa gitu. Mungkin ada gejala yang, ya mungkin kata dokternya itu ada luka dalam, tapi saya juga nggak tahu luka dalamnya apa itu di kata rumah sakit. Itu aja, Pak. Oh, berarti berat badan ini karena ada luka dalam? Iya, katanya? iya ada luka dalam, bukan karena susu. Dari gizi kan diagnosanya masalah obesitas dan juga nutrisi juga ya kayak. Jadi kendalanya ya untuk geraknya juga. Makanya pas waktu saya ketemu 4 bulan itu udah curiga. Kayaknya ini maksudnya harus di ini deh. Masalahnya setiap bulan itu kenaikannya banyak. Sedangkan dia nyusunya kan juga nggak begitu itu ya. Ya, Raisya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sentra Medika Bekasi, Saudara. Bayi dari pasangan Tabroni dan Marlina ini didiagnosa mengalami gangguan pada syaraf yang mengakibatkannya sulit bergerak akibat berat badannya. Sementara terkait dengan kasus obesitasnya, Raisya dirujuk ke dokter spesialis gizi di Rumah Sakit Hermina, Kota Bekasi. Gangguan saraf kan, gangguan fungsi itu, ya, tuh kayak namanya bocah-bocah biasa gitu, aktif gitu kan, ya kayak gitu. Soalnya tuh ada gangguan dari saraf. Itu lagi ke rumah sakit Hermina Bekasi. Di sini kan nggak ada apa di ininya. Kondisi yang dialami Raisya juga dirasakan Muhammad Kenzi Alvaro, seorang bayi berusia 16 bulan di Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. Nah, Kenzi memiliki berat badan 27 kg, Saudara, jauh di atas rata-rata anak seusianya. Yang kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis terkait kelebihan berat badan atau obesitas. Kenzi ini mulai agak besar gini kondisinya sejak kapan, Bu? Umur 7 bulan, 6 bulanan dah, 7 bulan gitu. Ya waktu saya cuman dirujuk, diperiksa sih dia. Cuma suruh kurangin susunya aja gitu. Sama makannya suruh kurangin. Kenzi pun diobservasi dan menjalani pemeriksaan laboratorium. Kondisi Kenzi masuk dalam kategori obesitas karena bobotnya mencapai 27 kg di usianya baru 16 bulan. Pihak rumah sakit menduga Kenzi mengalami obesitas bukan karena asupan nutrisi semata, namun dikhawatirkan ada penyakit atau kelainan genetik. Mungkin kelainannya tidak hanya dari bidang nutrisi saja, tapi ada masalah genetik yang lain. Perlu pemeriksaan lebih lanjut dan perlu tim yang cukup banyak. Ya, dengan kondisi-kondisi yang telah kami sampaikan tadi, jelas adanya bahwa obesitas bisa membahayakan kesehatan. Antara lain menjadi pemicu risiko penyakit jantung, henti nafas saat tidur, gangguan reproduksi, hingga hipertensi. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab seseorang mengalami obesitas. Pada umumnya, pola makan dan gaya hidup yang tidak sehat bisa menjadi pemicunya. Namun, seperti kisah-kisah yang sudah kami sampaikan tadi, ada juga faktor lain yang seringkali mesti diselidiki lebih lanjut oleh ahlinya. Meski demikian, ini semua bisa menjadi pengingat untuk kita agar lebih waspada jika terjadi perubahan berat badan yang signifikan hingga lebih cepat bisa ditangani.